Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Titik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Bagi kalian yang baru pertama kali ini bergabung dengan channel saya, sesungguhnya sudah banyak cara-cara praktis yang saya upload di channel saya ini. Jadi silahkan berselancar di channel saya, temukan cara-cara praktis tersebut dan silahkan pakai untuk pemahaman materi pembelajaran dengan lebih sederhana dan pengerjaan soal dengan lebih cepat lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya, agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara pembelajaran yang baru. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam transformasi. Ayo menabur kebaikan setiap hari. Anak-anak, kalian sudah pernah menggoreng kerupuk belum? Atau mungkin memperhatikan saat mamamu atau ART-mu menggoreng kerupuk? Kerupuk yang tadinya kecil, kemudian ketika dimasukkan ke minyak panas, kemudian menjadi membesar atau melebar sesuai bentuknya. Dulu ketika kecil, ketika saya menggoreng, begitu memasukkan terus tak tinggal lari karena takut kecipratan minyak. Lucu sekali zaman kecil dulu ketika belajar masak. Nah, kalian perhatikan bahwa apa yang terjadi itu ketika kerupuknya kena panas, minyak panas, kemudian melebar, membesar, mengikuti bentuknya, itu namanya dilatasi. Contoh dilatasi. Ada juga contoh lain, ketika saya kecil itu saya suka main gelang karet, saya masukkan ke minyak tanah, maka gelang karetnya pun juga melebar. Nah, itu contoh-contoh dilatasi. Jadi, dilatasi itu apa toh? Dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar, bisa memperkecil bentuk bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Yang mempengaruhi dilatasi itu apa ya? Yang mempengaruhi dilatasi ada beberapa. Yang pertama, titik pusat dilatasi. Yang kedua, faktor skala atau faktor dilatasi. Kemudian untuk penulisan notasi dilatasi X, Y dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skalanya K ditulisnya seperti ini. Hasilnya, nah ini tinggal mengalihkan saja, K kalikan X, Y. Jadi KX, KY koordinat hasilnya. Kemudian dilatasi X, Y yang berpusat di PA, B dengan faktor skala K dinotasikan dengan P, K, hasilnya adalah K, X, A ditambah A, K kalikan Y kurangi B ditambah B. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Sifat-sifat dilatasi. Yang pertama, jika K-nya itu lebih dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jadi masih serumah lah istilahnya. Nanti maksudnya gimana nanti akan tahu. Kemudian jika K-nya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kalau K-nya itu antara negatif 1 sampai 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jadi ke pihak lainnya. Nanti kalau kita sudah praktek dengan menggambar, kalian akan paham
Kemudian jika K-nya kurang dari negatif 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak, jadi ke tetangganya. Tapi nanti tetap satu garis terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, kita lanjutkan untuk luasnya. Luas bangun hasil dilatasi tentu saja berbeda karena ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil tadi, sehingga itu juga mempengaruhi luasnya. Jika suatu bangun didilatasikan dengan faktor skala K, maka luas bangun hasil dilatasi adalah K kuadrat kali luas bangun semula. Jadi sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya. Kita kerjakan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, gambarlah dilatasi dengan pusat titik O 0,0 dengan skala 2 pada segitiga PQR dengan P adalah negatif 2,1, Q negatif 2,2 dan R adalah negatif 1,3/2. Langkah yang pertama, gambarlah koordinat dari segitiga. P-nya negatif 2,1, Q-nya negatif 2,2, R-nya adalah negatif 1,3/2. Nah, segitiganya sudah jadi. Hubungkan titik-titik tersebut dengan pusat koordinat kartesius. Ambil jarak 2 satuan dari titik O 0,0 ke P, kemudian P1-nya bayangannya. Demikian juga ambil jarak 2 satuan langkah dari O ke Q, kemudian O ke Q1. Demikian juga untuk OR ke R1. Nah, untuk P1-nya adalah negatif 4,2, Q1-nya adalah negatif 4,4, dan R1-nya adalah negatif 2,3. Skala 2 positif di sini ya, menunjukkan bahwa bayangan dari PQR yaitu P1, Q1, dan R1 adalah sepihak dengan segitiga PQR yang didilatasikan. Kalian perhatikan bahwa P1, Q1, R1 pada daerah yang sepihak dengan segitiga PQR. Nah, perhatikan juga bahwa negatif 4,2 itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan skala 2 ini dengan koordinat dari P, negatif 2,1. Kita dapatkan negatif 2,1 kalau kita kalikan 2 menjadi negatif 4,2. Cocok ya. Kemudian Q-nya negatif 2,2 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah negatif 4,4. Cocok ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Demikian juga untuk R1-nya negatif 2,3. 1, 2, 1, 2, 3. Itu asalnya dari negatif 1,3/2, kita kalikan 2, ketemu. Sama hasilnya. Soal yang kedua, gambarlah hasil dilatasi segitiga KLM dengan K adalah 4,-2, L 2,-3, dan M adalah 4,-4. Pusat dilatasi di titik O 0,0 dengan skala negatif 1. Kita kerjakan bersama-sama ya. Karena skalanya adalah negatif, maka hasil dilatasi nanti ada di pihak lain dari
bangun yang akan kita dilatasikan. Kita gambar dulu untuk segitiganya. K-nya adalah 4, negatif 2, L-nya 2, negatif 3, kemudian M-nya adalah 4, negatif 4. Kita hubungkan biar membentuk segitiga titik-titik tadi. Kemudian titik-titik tadi kita hubungkan dengan pusat koordinat kartesius, karena pusatnya adalah di koordinat kartesius. Skalanya negatif 1, berarti arahnya ke sana, di pihak yang lain. Nah, ini hasilnya. K1-nya adalah negatif 4,2, kemudian L1-nya adalah negatif 2,3, dan M1-nya adalah negatif 4,4. Untuk dilatasi di titik O 0,0 dengan skala negatif 1, kita bisa tulis D dalam kurung O, negatif 1. Dan K 4, negatif 2 itu oleh dilatasi tadi hasilnya adalah negatif 4,2, L-nya 2, negatif 3 menjadi negatif 2,3, dan M4, negatif 4 itu menjadi negatif 4,4. Jika kalian perhatikan baik-baik anak-anak, maka K1 ini dari hasil kali skalanya dengan koordinatnya. Jadi negatif 1 kalikan 4 hasilnya iya, negatif 4. Negatif 1 kalikan negatif 2 hasilnya iya, 2. Kemudian 2 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 2. Negatif 3 kalikan negatif 1 hasilnya adalah 3. 4 kalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian negatif 4 kalikan negatif 1 hasilnya adalah 4. Sudah mengerti ya? Soal berikutnya, gambarlah dilatasi dengan pusat titik S 1,9 dengan skala 4 untuk segitiga ABC dengan A adalah 2,8, B 2,10 dan C 4,9. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita gambar dulu segitiganya. Kemudian titik S-nya sebagai pusat dilatasi 1,9. Kita hubungkan antara titik S dengan titik A, titik S dengan titik B, dan titik S dengan titik C. Kita jangkakan masing-masing, kemudian kita cari untuk bayangan dari ABC. S ke A itu satu satuan ya, satu satuan langkah. Kita buat menjadi 4 satuan langkah untuk A1. 1, 2, 3, 4. Untuk yang B juga demikian, 1. Berarti kita buat 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk C-nya juga demikian. Ini hasil dari dilatasi 4 kali atas segitiga ABC. Dilatasi dengan pusat titik S 1,9 dengan skala 4 bisa ditulis D dalam kurung S, 4. A 2,8 itu menjadi A1 5,5, B 2,10 menjadi B1 C,13, dan C4,9 menjadi C1 13,9. Untuk rumusnya E, Y menjadi K dalam kurung X dikurangi X1 ditambah X1, K kalikan Y dikurangi Y1 ditambah Y. Nah, kalau kalian bingung menggambarnya, pakai saja rumus ini. Soal yang keempat,
Titik A1 10,20 adalah hasil dilatasi dari titik A2,4 dengan pusat O dan skala K. Berapakah nilai K? Kita kerjakan bersama-sama ya. Mula-mula titiknya adalah 2,4. Kemudian setelah didilatasikan menjadi 10,20. Nah, kita ambil saja absisnya, boleh disamakan atau ordinatnya juga boleh. Sekarang misalkan kita ambil yang ordinatnya saja. Jadi 4K sama dengan 20. Kita dapatkan K-nya adalah 20 dibagi 4. Tralala, ketemu sudah. K-nya adalah 5. Soal yang kelima. Diketahui grafik dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X min 4. Jika kurva didilatasikan dengan skala K sama dengan setengah, tentukanlah persamaan kurva yang baru. Kita kerjakan bersama-sama ya. Faktor skalanya K adalah sama dengan setengah. Maka X1 sama dengan setengah X, sehingga didapatkan X sama dengan 2X1. Kemudian Y1 sama dengan setengah Y, sehingga Y sama dengan 2Y1. Ini X sama dengan 2X1 dan Y sama dengan 2Y1 ini kita substitusikan ke persamaan awal. Hasilnya bagaimana? Y kita ganti 2Y1, X dan di sini X juga kita ganti dengan X1. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 4X kuadrat ditambah 6X dikurangi 4. Ini ternyata bisa kita sederhanakan, jadi sederhanakan biar menjadi lebih simpel. Hasilnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X min 2. Gampang kan? Kita sudah selesai membahas dilatasi. Pada video yang akan datang kita akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Ketemu lagi ya pada kesempatan yang akan datang. Bye-bye.